Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mendengar perkataan Muyao, semua orang terdiam. Mereka telah melihat kekuatan Chen Ping dengan mata kepala mereka sendiri, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka takut Chen Ping bukan tandingan mereka. Penawaran 100 tahun dari Demon Cell Alliance itu bagus, tapi tidak ada gunanya menikmati hidup. Sesaat kemudian, Ouyang Zhenhua angkat bicara, kamu tidak perlu menabur perselisihan di sini, kita semua diselamatkan oleh Chen, jika bukan karena dia, kita semua mungkin sudah mati dalam gelombang besar. Jika bukan karena dia, kita semua mungkin sudah mati dalam gelombang besar itu. Jadi Anda ingin kami mengambil tindakan terhadap rekan Daois Chen, Anda mengalami delusi. Benar, kami tidak bodoh, kami tidak akan mengambil tindakan melawan rekan Daois Chen. Keluargamu lebih buruk dari anjing dan babi, kamu pantas mati. Kamu masih ingin membuat kami bingung, apa menurutmu kami bodoh? Banyak kultivator menyalahkan Muyao, yang membuat Muyao merasa sangat malu. Sekarang, tanpa bantuan, Muyao dan yang lainnya pasti akan mati. Apakah kamu punya cara lain untuk menyelamatkan hidupmu? Chen Ping dengan dingin menatap Muyao dan bertanya. Wajah Muyao memerah untuk beberapa saat, dan matanya penuh keputusasaan. Muyao, pergilah, jangan khawatirkan aku. Petik 2. Mo Nai, yang hanya memiliki sisa jiwa, berkata. Dia tahu bahwa meskipun dia memulihkan tubuhnya, hidupnya telah berakhir, dia tidak dapat membina saudara perempuannya. Sebagai seorang biksu, jika Anda tidak bisa membina saudara perempuan Anda, lalu apa gunanya hidup? Nona jangan marah, saya membawa jimat tuannya, mungkin tuan bisa menyelamatkan kita. Katanya, Muyao mengeluarkan sebuah rune. Tidak, kakak sedang mengasingkan diri, kamu sekarang menggunakan jimat nyawanya, akan mengganggu budidayanya, belum lagi kita sekarang berada di tanah yang kacau, bahkan dengan jimat nyawa kakak, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan dengan Big Brother's Rune, dia mungkin tidak dapat menemukan kita. Mo Nai melihat ini dan tidak membiarkan Mu Yao menggunakannya. Nona kalau tidak dipakai pasti mati, tidak masalah mati, kalau mati kepala keluarga jadi gila. Jika kamu mati, kepala keluarga akan menjadi gila. Anak bungsu sudah terbunuh, jika kamu mati, kepala keluarga akan putus asa ketika dia keluar. Mu Yao membujuk Mo Nai. Mo Nai tidak berbicara lagi, sementara Mu Yao memasukkan kekuatan spiritual ke dalam jimat kehidupan, dan jimat itu langsung terbakar. Rune yang terbakar mengeluarkan kepulan asap, dan segera di tengah asap, sesosok tubuh perlahan muncul. Menguasai, Mu Yao berteriak kegirangan saat melihat sosok itu. Mo Nai juga sangat bersemangat, kakak. Adik perempuan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa? Siapa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Kepala keluargamu melihat situasinya, wajah marahnya dipertanyakan. Mo Nai belum membuka mulutnya, Mu Yao buru-buru berkata, Tuan, inilah Chen Ping, daging rindu besar telah dihancurkan, dia tidak hanya menghancurkan daging rindu besar, tetapi juga membunuh putra kecilnya. Dia tidak hanya menghancurkan tubuh Nona Chen, tetapi juga membunuh pria muda itu. Misi menjadi seperti ini untuk membalas kematian putranya. Apa, Kuier sudah mati? Aura menakutkan langsung muncul dari kepala keluargamu. Meski hanya bayangan, aura menakutkan itu benar-benar hadir. Ketika Mu Yao melihat ini, sudut mulutnya terangkat, Chen Ping, kamu sudah mati, pasti mati. Chen Ping berwajah tenang, diam-diam menatap kepala keluargamu. Nak, kamu membunuh anakku, melukai adik perempuanku, aku ingin kamu mati. Kepala keluargamu sangat marah. Kamu tidak merasa malu, kamu hanya bayangan, bagaimana kamu bisa membunuhku? Chen Ping tampak menghina. Nak, kamu hanya berada di alam transisi tingkat keempat, meskipun kamu hanya bayangan,
aku masih bisa membunuhmu. Setelah kepala keluargamu selesai berbicara, mesin pembunuh di matanya terangkat, dan kemudian mengangkat telapak tangannya, nafas misterius, langsung melonjak dengan liar. Ledakan, antara langit dan bumi, pada saat ini, seolah-olah semuanya berhenti dalam sekejap, semuanya terhenti. Entah itu turbulensi ruang waktu yang kacau, hiruk-pikuk udara di sekitar kita, atau bahkan napas semua orang terhenti. Seolah-olah seluruh dunia membeku. Di dunia ini, hanya kepala keluargamu yang bisa bergerak. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menjadi master. Ketika ruang berhenti, sebuah nafas datang ke arah Chen Ping. Dalam sekejap mata, aura itu tiba di depan Chen Ping. Huff, peringkat keempat dari alam transisi, beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Kepala keluargamu mendengus dingin. Time Origin, aku tidak menyangka kamu telah menyadari Time Origin, tapi sayang sekali kamu hanya bayangan sekarang, bahkan jika kamu menggunakan Time Origin, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Chen Ping tiba-tiba tertawa. Ini langsung mengagetkan kepala keluargamu. Hanya dengan melambaikan tangannya, Chen Ping memblokir aura kepala keluargamu. Anda, bagaimana kamu masih bisa bergerak? Kepala keluargamu sangat terkejut. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Chen Ping terangkat. Mungkinkah Anda juga memiliki asal waktu? Kepala keluargamu memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Selamat kamu menjawab benar, sayangnya tidak ada hadiahnya. Chen Ping berkata sambil bercanda. Tidak mungkin, tidak pernah. Saya telah berkultivasi selama ratusan tahun, dan saya baru berhasil menyadari asal mula waktu, dan Anda hanyalah seorang kultivator kecil di alam transisi tingkat keempat, bagaimana mungkin Anda bisa menyadari asal-usul waktu? Itu bohong? Itu pasti bohong. Kepala keluargamu tidak mempercayainya sama sekali. Palsu. Chen Ping mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya. Waktu, yang telah dihentikan oleh molybdenum, kembali mengalir. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Ouyang Zhenhua terkejut. Semua orang dalam keadaan panik, karena sepertinya mereka tidak sadarkan diri selama beberapa waktu, seolah-olah berada dalam kehampaan. Mu Yao, bawa adik perempuanmu dan segera pergi. _2. Kepala keluargamu berkata kepada Mu Fir dengan ekspresi muram di wajahnya. Mu Yao tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi tidak berani melanggar perintah, dengan sisa jiwa Mu Nai siap melarikan diri. Tapi begitu dia bergerak, dia membeku. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan, ini, Cheng Yan terkejut. Kepala keluarga klanmu sekali lagi menggunakan asal waktunya untuk mencoba mengikuti Chen Ping, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Mu Yao dan yang lainnya masih tidak bisa bergerak. Chen Ping menepuk telapak tangannya ke arah Mu Yao dan yang lainnya. Dengan jejak telapak tangan yang berkedip-kedip, Mu Yao dan yang lainnya semuanya ditampar ke tanah oleh jejak telapak tangan ini. Telapak, semua anggota keluargamu tersebar ke tanah, dan mereka tidak bisa mati lagi. Tidak, kepala keluargamu meraung. Dia tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping, yang hanya seorang kultivator alam transisi tingkat keempat, memahami asal mula waktu. Nak, aku akan membuatmu membayar. Kepala keluargamu mendesis dan perlahan menghilang. Chen Ping, sebaliknya, memuntahkan seteguk darah, menutupi dadanya dan terengah-engah. Esensi waktu Chen Ping baru saja dipahami, dan dia belum mencapai kemampuan untuk menghentikan segalanya. Alasan mengapa Mu Yao tidak dapat bertindak sekarang adalah karena Chen Ping telah memanfaatkan asal waktu kepala keluargamu. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Bing Lu dan yang lainnya bergegas mendekat. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit dehidrasi. Chen Ping tersenyum tipis. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya di samping, melihat anggota keluargamu yang meninggal, semuanya memiliki emosi yang kompleks, dengan rasa yang tak terlukiskan. Jelas sekali, Chen Ping hanyalah seorang kultivator alam transisi tingkat 4,
tetapi membunuh seorang kultivator alam transisi tingkat 9 semudah memotong melon dan memotong sayuran. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dan Monai itu, jelas telah mencapai kekuatan alam Mahayana, namun Chen Ping masih memiliki kemampuan bertarung. Apakah Chen Ping menggunakan hartanya sendiri atau kemampuannya sendiri? Hasil akhirnya adalah Monai mati. Bahkan tidak ada satu jiwa pun yang tertinggal. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak rahasia dan harta yang masih dimiliki Chen Ping. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan retakan mulai muncul di penghalang besar di Sekte Suci Janji. Cepat pergi, klan Suci Janji akan runtuh. Melihat ini, Chen Ping berteriak. Tanpa penghalang ini, berbagai turbulensi temporal dan spasial dari tanah yang kacau akan membanjiri tempat ini, dan tidak ada satupun yang mampu bertahan. Melihat ini, semua orang melarikan diri, akhirnya melarikan diri sebelum runtuhnya Sekte Suci Janji. Lewati ke konten, novel baru, rumah, novel, kebijakan pribadi, tentang kami, hubungi kami, Phoenix di antara manusia bab 3869. Saat Wuji Shengzong runtuh, seluruh gunung mulai runtuh. Segera, bongkahan batu besar muncul. Seluruh gunung itu terbuat dari batu. Tapi batu-batu itu tertutup, jadi tidak ada yang bisa menemukannya. Jadi ini yang disebut tambang batu kutub, itu berlebihan. Binglu dan yang lainnya berkata dengan kaget. Chen Ping juga sangat terkejut, dia juga tidak menyangka bahwa puncak gunung ini sebenarnya adalah tambang batu yang ekstrim. Rekan Daois Chen, ini selamat tinggal. Anugerah penyelamat hidup Anda, kami akan mengingatnya. Ouyang Zhenhua memandangi tumpukan batu itu tidak berguna bagi mereka, jadi mereka berniat pergi. Dia juga takut kalau kepala keluargamu akan datang bersama anak buahnya. Pada saat itu, mereka juga terlibat dalam hal itu akan merepotkan. Keluarga kecil seperti mereka bukanlah tandingan keluargamu. Tuan keluarga Ouyang, berhati-hatilah. Chen Ping melengkungkan tangannya. Ouyang Zhenhua mengikuti banyak biksu yang tersisa. Mereka tidak sia-sia, meskipun di Sekte Suci Janji dan tidak mendapatkan harta apapun, tetapi ada keuntungan. Terutama Ouyang Zhenhua, dapatkan barang-barang pavilion Luban, kembali belajar. Jie Ping dan yang lainnya dengan panik memuat tambang batu. Semua tas penyimpanan penuh. Namun, cincin penyimpanan Chen Ping tidak berani memuat, dimasukkan ke dalamnya juga dimakan oleh binatang penelan surga. Meskipun perjalanan ke daerah kutub ini, Istana Guanghan juga mengalami kerugian besar, korban murid luar telah habis, hanya Yingying biru yang masih hidup. Plus hanya Blue Yingying yang masih hidup, dan hanya tersisa 5 orang suci, korban ini sangat besar untuk Istana Guanghan. Namun, dengan batu itu, dengan tambang batunya, Istana Guanghan akan segera pulih dan tumbuh lebih kuat. Chen Ping kembali ke Istana Guanghan. Kepala istana-istana Guanghan sepertinya sudah menduganya, dan membawa orang-orang untuk menyambut Chen Ping di gerbang istana-istana Guanghan. Melihat kepala istana, dan banyak murid, Binglu dan Blue Yingying tidak dapat lagi menahan diri, melompat dan berpelukan serta menangis. Dari sekian banyak saudari, kini hanya sedikit yang kembali. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Kepala istana-istana Guanghan tidak peduli tentang berapa banyak muridnya yang meninggal, tetapi bertanya kepada Chen Ping dengan prihatin. Saya baik-baik saja, hanya terlalu banyak konsumsi, istirahat sehari dan saya akan baik-baik saja. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Bagus. Aku akan segera mengaturnya. Kepala istana-istana Guanghan mengangguk. Kepala istana-istana Guanghan mengatur agar Chen Ping dan Binglu pergi dan beristirahat. Saat Chen Ping sedang beristirahat, Master Istana Broadcloth masuk ke dalam ruangan. Tuan Chen, kali ini terima kasih kepada Anda, semua ini ada di tangan Anda. Istana Guanghan kami memiliki begitu banyak batu ekstrim. Perkembangan masa depan selama ratusan tahun tidak akan menjadi masalah.
Tuan istana dingin yang luas menyerahkan tas penyimpanan kepada Chen Ping. Membuka tasnya, menemukan bahwa di dalamnya ada banyak rumput abadi, yang juga memiliki batu iblis surgawi. Chen Ping datang ke istana Guang Han untuk mencari batu iblis surgawi. Tuan istana, saya hanya membutuhkan batu iblis surgawi, ramuan ini yang harus Anda tinggali, lagi pula, istana Guang Han baru saja dimulai. Chen Ping tidak menginginkan terlalu banyak hal, lagi pula, istana Guang Han juga sulit. Tuan Chen, Anda membantu kami menemukan begitu banyak batu, kami istana Guang Han tidak akan berada di masa depan karena kesulitan. Sebaiknya kamu mengambilnya, selain kepala keluargamu di pengasingan, jadi Tuan Chen masih mengambil kesempatan ini untuk pergi. Jika kamu menunggu kepala keluargamu keluar dari pengasingan, Tuan Chen takut akan hal itu. Akan berbahaya. Kepala istana Guang Han sepertinya tahu apa yang terjadi di wilayah kutub. Tuan istana, keluargamu itu tidak akan mengejarmu istana Guang Han, kan? Chen Ping bertanya dengan cemas. Tidak, meskipun keluargamu kuat, tapi saya bukan vegetarian, sangat ingin memancing jaring kematian, fondasi keluargamu juga hancur. Tuan Chen jangan khawatir, jika ada kesempatan, tetap berharap Anda datang ke istana Guang Han. Kata Master Istana Guang Han. Pasti, Chen Ping mengangguk. Saya secara pribadi akan mengirim Tuan Chen turun gunung, meskipun Tuan Istana Dingin Luas tidak ingin melepaskan Chen Ping, demi keselamatannya, lebih baik pergi secepat mungkin. Tunggu, aku juga punya sesuatu untuk ketua istana. Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu. Apa itu? Kepala istana penuh rasa ingin tahu.